warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda lah ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di tahun 2021. Waktu berjalan terasa sangat cepat. Jatah umur kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat. Maut ibarat pedang terhunus yang setiap saat bisa saja menebas batang leher kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak akan pernah tahu di mana kita akan mengakhiri hayat ini. Jamaah Jumat hafizakumullah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu dan peredaran masa serta perubahan zaman adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya peredaran masa karena Dia ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir serta Maha Suci dari segala sifat perubahan. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, wa ajma'u ala anna Allah taala la yahwihi makanun wala yajri alaihi zamanun. Golongan Ahlus Sunnah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi tempat dan Allah tidak dilalui oleh peredaran masa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah di awal tahun ini, khatib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan diri sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Jemaah yang dirahmati. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Pertama, umurnya, untuk apakah ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Ketiga, ilmunya, apakah ia telah amalkan. Dan yang keempat adalah hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya jika kita tidak, maka kita akan binasa dan merana. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita akan ditanya kelak mengenai jasad kita.
Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang dan beruntung. Akan tetapi sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan menjadi buntung. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun hal ketiga yang akan kita pertanggungjawabkan kelak adalah mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak. Ilmu agama yang hukum pelajarinya fardu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, zakat, haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wailun lima la ya'lamu wa wailun liman 'alima tsumma la ya'malu." Sungguh celaka orang yang tidak belajar ilmu agama, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun hal yang keempat yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhir kiamat adalah kita akan ditanya mengenai harta, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 celaka dan yang 1 selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah yang pertama, mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka mengumpulkan harta tersebut dengan cara yang tidak baik. Adapun yang kedua adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal, tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang ketiga yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus sholih lirrajulis sholih." Sebaik-baik harta adalah harta milik yang orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena orang yang soleh akan membelanjakan atau mencari harta dengan cara yang halal, begitu juga membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.